Di Samsun gue janjian sama Baskara. Nah dari Baskara gue dikenalin sama Tono. Nah Tono ini anak S1 yang lagi kuliah di sana. Kerjaannya itu dia suka nge-guide, ya anak jalan-jalan lah. Terus kerjaannya juga suka nge-guide turis-turis yang datang ke Turki. Mungkin teman-teman juga ada yang mau ke Turki, nggak tahu, bingung mau ngapain atau mau ke sana, cuman nggak tahu gimana-gimananya. Mungkin bisa kontak Tono, Instagramnya gue taruh di bawah nih. Bisa langsung ngobrol sama dia, bisa diantar juga sama dia. Nah gue sama Baskara dikenalin ke Tono. Cuman gue bilang ke Tono dari awal, Ton, gue nggak mau diantrin. Gue pengennya kita jalan bareng. Jadi kita pilih tempat-tempat yang lu juga nggak pernah. Akhirnya berangkatlah gue sama Tono ke Kuskoy. Mantap. Ini sekarang kita di rumah tinggal anak-anak PPI. Di sini ada 3 orang, cuma yang satu udah cabut. Ada Tono, terus ada Hakikul. Kira-kira seperti ini kondisi perumahan lokal di Turki ya. Ini kita tinggalnya di flat. Karena setelah gue tanya-tanya, memang di Turki ini ya, rumah sendiri yang punya tanah sendiri itu cuma orang kaya raya gitu. Jadi rata-rata orang tinggalnya di flat kayak gini atau di apartemen. Sekarang tujuannya kita akan pergi ke Kecamatan Kuskoy. Gitu ya. Ada satu kampung yang mereka menggunakan bahasanya itu, mereka menggunakan siulan. Jadi ngomongnya itu pakai siulan gitu. Tapi siulannya itu bukan berupa isyarat seperti Morse, bukan. Tapi siulannya itu menjadi sebuah bahasa karena mereka terbiasa hidup di dataran tinggi yang terpisah tebing gitu. Jadi kalau teriak serak jadi pakai siulan. Dan gue pengen langsung lihat ke sana. Dan teman-teman, di perjalanan kali ini gue akan ditemani oleh Sono, mahasiswa Turki. Gokil. Ganteng banget sih lo, Ton. Gila, asli lah. Buka bajunya. Oke, berangkat kita. Berangkat dong. Berangkat kita. Makasih banyak Bang. Thank you. Lagi, insyaallah. Hati-hati di jalan. Siap. Awas meninggal. Balik, Cuk. Dan si lokasi flat itu ada di lantai 5. Jadi dan tidak ada lift, jadi kita harus jalan kaki. Setiap kali pulang pergi harus jalan kaki. Dan keren ya di Turki itu. Jadi lampunya itu tidak ada yang, kalau lampu luarnya itu tidak ada yang pakai stop kontak, semuanya pakai sensor. Ini mati, nyala. Nyala. Begitu. Naik angkot sih itu tuh, nyambung angkot. Oh, naik angkot, kita jalan kaki ke tempat angkot, nyambung ke terminal gitu. Dari sini ke tempat angkotnya 10 menitan. Terus dari angkot ke terminal sekitar setengah jam. Taps. Perjalanan dimulai. Kita mencari angkot dan akhirnya kita naik taksi saja karena takutnya terlambat di Giresun. Kita nggak tahu mau tinggal di mana soalnya. Supirnya agak berhenti sembarangan ya tadi ya, keren ya. Kita sampai di Otogar, terus kita naik bis itu Giresun sekitar 3 jam. Kita naik taksi tadi karena udah jam 11 ya tadi. Jadi buru-buru, ngerinya kesorean di Giresun ya, karena kita belum tahu mau tidur di mana di sananya. Buradaki yazıyor abimiz. İkisi o zaman 200.
ketinggalan bis di rest area dong. Seumur hidup ya, selama gua jalan-jalan, selama gua kemana-mana nggak pernah gua ketinggalan bis di rest area. Baru ini gua ketinggalan bis di rest area dan di negara orang. Di negara orang. Itu di bis isinya tas gua, laptop, bilet, kamera, waduh semua itu. Araba plakase mah? Nelpon PO bus. Ada saat Samsung dan Oniki deh. Ama Gates kalau mas ya nih. Oniki bucuk tah. Mau panik ya tapi nggak boleh panik. Nggak panik ya tapi negara orang. Jadi ditelepon ke PO bisnya. Jadi kita naik bis yang maju selanjutnya, dikasih nomor teleponnya ke teleponnya itu. Jadi nelpon ke PO, terus PO nya ngomong sama supir bis yang selanjutnya. Jadi kita naik bis di sini yang jalan ke Gorele, bayar, nanti katanya si uang itu diganti sama pihak metro bis yang ninggalin kita ini nih. Ada denganmu. Di manakah tas kita? Nah, kalau di Turki nih, BIM. Ini kayak Indomaret, Alfamart gitulah. Dia ngomong pak katanya. Gua ragu-ragu ngangkat dua orang ini soalnya dua orang ini nggak ada hotel, nggak ada temen kata dia. Di sana juga nggak ada restoran kata dia. Mau tinggal di mana? Gue bilang aja, gua ada tenda loh. Di sana hujan loh. Nggak, gua ada payung gue bilang. Ya kalau nggak gitu nggak berangkat pak. Sekarang kita di deket pantai ya. Di altimeter gue nunjukin 12 mdpl. Nah, ketinggian kan kita dari Çanakkale, kita akan pergi ke Kuşkoy. Cuman kayaknya kita harus cari tempat bermalam di Çanakkale atau di sini. Pilihannya itu antara kita menginap di sini di terminal atau dimanapun itu, atau kita berangkat ke Çanakkale. Dari Çanakkale baru kita pikir gimana. Tapi kan di sana kan daerah Muslim pasti ada masjid. Pasti Çanakkale-nya gede. Sholat Isya ya pasti ada orang, kita bisa ngobrol toh. Jadi kita terabas ke Çanakkale. Masalah gue udah bosan juga di kota ngapain. Oke, kita terabas ke Çanakkale. Di Çanakkale kan kita masih belum tahu nih akan seperti apa ya. Yang penting ada translator, ada muka murung, ada Bismillahirrohmanirrohim, sama ada Al-Fatihah. Ya? Jadi kita akan datang sebagai saudara seiman, begitu ya, dan meminta pertolongan kepada sahabat-sahabat Muslim di Turki Çanakkale. Kita naik angkot Turki nih. Angkot Turki kita pergi ke Çanakkale. Dari Çanakkale kita nggak tahu. Kuşkoy. Kita lihat nanti bagaimana cara dari Çanakkale ke Kuşkoy. Rain fills up our shoes. My head is full of you. We spent the afternoon dancing, shadows run the room. Call me by your name, 'cause darling, you're the real thing. I love you forever anyway. Kita harus mikirin semua probabilitas. Nah, jadi kita sekarang di Seneca, dan ternyata di Seneca itu nggak ada hotel. Sekarang udah jam 9, jam 19, jam 7 PM. Terus udah mulai gelap, terus juga
mendung. Di sini nggak ada hotel, ke Kuskoy juga nggak ada hotel. Tadi kita ketemu Mukhtar, ternyata si supirnya itu Mukhtar itu adalah seperti ketua RW-nya gitu. Terus kita dihubungin sama Mukhtar sini juga yang kebetulan supir juga, katanya akan membantu kita menghubungkan dengan Mukhtar yang ada di Kuskoy. Tapi sayangnya Tono awalnya bilang kalau dia bawa tenda, karena awalnya kan kita diragukan. Nah, salahnya tadi yang gue bilang harusnya kita duduk dulu tuh tadi. Kita duduk dulu mikir, slow dulu, jangan langsung ambil keputusan. Kita sekarang ada di Seneca udah satu langkah, sekarang kita harus duduk berpikir apakah akan lanjut ke Kuskoy atau kita mundur satu langkah ke Gorele lagi. Naik taksi karena nggak ada angkot lagi kan. Begitu. Nah, itu bapak Mukhtarnya udah ada tuh. Kita butuh 10 menit untuk berpikir itu kan. Di negeri orang tidak tahu mau ngapain. Jami mah. Iya locengnya lah. Udah locengan. Jadi kita ke masjid dulu nih, sholat asar. Sambil nanya imam, Boleh tinggal nggak? boleh tinggal apa enggak. Terus ya bagaimana lah ngobrol-ngobrol begitu kan. Inilah serunya tidak jelas di negeri orang. Karena teman-teman Kuskoy ini memang kita riset juga, kita cari-cari susah aksesnya. Informasinya juga minim banget. Dan menurut Tono memang kita berdua ini adalah orang Indonesia pertama yang menuju Kuskoy, katanya begitu ya. Nggak pernah ada tuh, gue nggak pernah. Nggak pernah ada ya? Gue yakin. Jadi ini kita ke masjid dulu nih, mencari informasi dan hidayah. Guys, semoga kita dapat hidayah, information di sini. Oh, ini masjidnya tutup gimana nih? Indonesia Lis. Indonesia. Türkçe biliyorum. Nereden gidiyorsun? Sakarya'da okuyorum. Evet, arkadaşım yok hocam. O yüzden biraz tam bilmiyorum, camide kalırım. Yoksa ben bir sorayım hoca. Boşluk yatakinde vardır orada Nerede? diye düşünüyorum. Az ileride. Şu ileride bir yerde. Oraya gideyim mi yoksa hocaya beklerim? Hocayı bekle az da. Tamam. Hocayı ben görsem derdim hocasız. Tawarin tinggal di Quran Kursu. Lu tau Quran Kursu itu Apa kayak tuh? pondok tahfidz. Nah, bagus. Lu siapa nggak juz 30? Insya Allah. Lu gimana? Siapa lah ya? Masih dong. Kan pernah mau tes mesin. Oh, iya, Gua iya. juz minimal. Oh iya. Bisnis. Jadi sekarang kita nunggu. Tadi ada supir taksi yang apa namanya, yang nanya ya, yang nanya. Ngapain lu di sini? Mau gini ya, gitu. Tidur di mana? Nggak tahu nih, mau nanya imam gitu. Nggak boleh tidur di masjid gitu. Nanti gua kesini lagi nganter apa namanya, nganter penumpang dulu. Nah ini kita nunggu si supir taksinya. Sambil kita nunggu azan maghrib nih, terus kita sholat di masjid. Begitu. Kita masih belum tahu nih, kita akan lanjut, akan bertahan atau mundur begitu, kita masih belum tahu nih. Ini nih depan ini apa? Silop itu apa? Dibalik aja silop. Polis. Iya. Goblok, kenceng-kencengan lagi gue ngomongnya ya. Tadi kan kita ngomong tuh apa namanya? Bisa nggak ngomong tidur sih, tapi tinggal di tempat yang tadi kita pertama kali duduk. Terus kata si supir taksi yang pertama, dia bilang nggak ada yang larang sih, tapi nanti paling ditanya polisi gitu. Nah kalau ditanya polisi ini yang bingung kita kan. Gak bakal diapa-apain sih, cuma ditanya doang tadi kata supir taksinya. Oh gitu, nggak akan ditanya, nggak akan. Diapa-apain, cuma ditanya doang identitas segala macam. Nah ini udah lama nih gue nggak merasakan Hilang. kebingungan. Nggak hilang sih ini, hilang enggak sih ya, kebingungan gitu ya. Jadi kayak kudu gimana nih gini. Cuman kayaknya taksi sampai habis maghrib kayak masih ada deh. Mentok-mentok kalau misalnya kita masih belum dapat tempat tinggal ya kita mundur. Cuman tadi kan ditawarin kita untuk tinggal di pesantren tahfidz di Turki gitulah, di daerah sini. Harus nanya ke masjidnya. Lebih menarik sih itu. Katanya disuruh tidur sama santri-santri sini. Tetap ya sengaja kalau misalnya disuruh baca Quran kita bisa lah ya. Bisa dong, merotal, bisa dong. Bisa lah merotal. Bisa dong. Bismillah lah.
setelah sholat maghrib itu kita ketemu sama imamnya, terus kita ngobrol-ngobrol. Ada bapak-bapak juga di situ, kita ngobrol-ngobrol, bicara perbedaan antara Turki dan Indonesia. Terus mereka juga tertarik karena nggak pernah ngelihat orang Indonesia sebelumnya. Tadinya gue ditawarin untuk tinggal di pesantren yang ada di dekat situ tuh, ya seperti pesantren kalau di kita. Cuman karena corona, pesantrennya tutup. Nah kita kebingungan tuh, kita mau balik ke Gorele juga angkot udah nggak ada, jadi kita kebingungan.